Tapi ternyata yang membuat onar dan juga keributan di demo 11 April kemarin bukanlah para mahasiswa. Halo Raya, Assalamualaikum, welcome back. Balik lagi sama aku Dia and welcome to kamar 13. Oke, welcome to my room. By the way, sekarang tanggal 12 April, tapi kemarin adalah tanggal 11 April. So, pasti kalian udah tahu mengenai kejadian yang terjadi di tanggal 11 April kemarin, Rek. BEM-SI atau Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia melakukan demo. So, sebelum kita mulai masuk untuk membahas peristiwa yang terjadi di tanggal 11 April kemarin, aku ingatkan lagi untuk kalian jangan lupa untuk klik dulu tombol like, comment, share ke teman-teman kalian yang lain, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasi kalian biar aku semakin semangat untuk upload videoku berikutnya. And welcome to my room. Sebenarnya demo yang dilakukan oleh para mahasiswa ini bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia. Mahasiswa seluruh Indonesia juga sebelumnya pernah melakukan demo yang bahkan lebih besar daripada ini. Kalian mungkin ingat kejadian yang terjadi di tahun 1998, di mana para mahasiswa juga menduduki gedung MPR dan juga DPR dan menuntut Presiden Soeharto waktu itu untuk mundur dari jabatannya. Sebenarnya para mahasiswa yang melakukan demo ke gedung MPR dan juga DPR kemarin merupakan demo untuk menyampaikan suara rakyat. Demo itu sendiri bukan hanya terjadi di wilayah Jakarta aja, Rek. Tetapi beberapa kota di Indonesia juga terjadi hal yang serupa. Jadi para mahasiswa turun ke jalan untuk menyampaikan suara rakyat dan ditargetkan ternyata untuk yang di Jakarta kemarin itu sekitar ada 1.000 mahasiswa dari 18 kampus yang ada di Indonesia. Mungkin kalian sempat dengar tentang tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa ini dalam menuntut Presiden Jokowi untuk mundur dari kursi jabatannya. Tapi ternyata hal ini sudah dibantah oleh Ketua BEM-SI. Mereka menyampaikan hal itu adalah hoax. Mereka tidak menuntut Presiden Jokowi untuk mundur dari kursi jabatannya. Mereka hanyalah mengawasi dan juga mengontrol kebijakan pemerintah. Dan aksi yang terjadi di tanggal 11 April kemarin adalah aksi yang memang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi rakyat sekaligus memperingatkan kepada wakil rakyat terkait dengan beberapa masalah. Sebenarnya ada 6 poin tentang tuntutan dari BEM-SI sendiri kepada pemerintah, Rek. Salah satunya tuntutan mereka disampaikan untuk Presiden Joko Widodo. Mereka bukan mendesak Presiden Joko Widodo untuk mundur dari kursi jabatannya, tetapi mereka mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk menolak penundaan pemilu atau masa jabatan 3 periode dengan sangat tegas. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo juga sempat menyuarakan hal ini, Ren. Beliau menyampaikan bahwa penundaan pemilu ini ataupun juga penundaan urusan perpanjangan ini hanyalah berita-berita miring. Karena memang penundaan pemilu ataupun juga perpanjangan 3 periode presiden ini adalah tindakan pelanggaran eksekutif. Keributan yang terjadi di demo pada tanggal 11 April kemarin di gedung DPR ini merupakan keributan yang dikarenakan adanya provokator. Jadi demonstrasi yang terjadi di tanggal 11 April kemarin bukan pure semuanya adalah para mahasiswa. Memang benar, demo yang terjadi kemarin adalah demo yang dilakukan oleh para mahasiswa seluruh Indonesia. Jadi para akademisi, Rek. Tapi ternyata yang membuat onar dan juga keributan di demo 11 April kemarin bukanlah para mahasiswa, melainkan ada penyusup, ada provokator sehingga bisa membuat keributan terutama pada saat menjelang pembubarannya demo itu, Rek. Banyak anak-anak SMK, SMA-an yang ternyata mendapatkan telepon untuk mengikuti demo di tanggal 11 April kemarin. Jadi para pelajar, anak-anak SMK, anak-anak SMA ini banyak yang mendapat ajakan untuk mengikuti demo yang ada di tanggal 11 April kemarin. Tapi untuk anak-anak pelajar ini, ternyata mereka sudah diamankan oleh pihak kepolisian sebelum mereka mengikuti demo yang ada di gedung DPR kemarin. Berbicara soal keributannya, ternyata provokator-provokator ini diketahui adalah bukan para pelajar, bukan para mahasiswa juga, tetapi provokator ini adalah orang-orang penyusup yang memang berniat
untuk memprovokasi antara pihak keamanan atau aparat dengan para mahasiswa. Dalam demonstrasi yang terjadi di tanggal 11 April kemarin, BEM SI mengajukan 6 tuntutan pada pemerintahan, terutama untuk Presiden Joko Widodo. Pertama, mereka mendesak Jokowi untuk menolak penundaan pemilu atau masa jabatan 3 periode. Dan untuk yang kedua, mereka meminta Presiden Joko Widodo untuk menunda dan juga mengkaji ulang undang-undang tentang ibu kota negara. Tuntutan yang ketiga, para mahasiswa ini mendesak Presiden Joko Widodo untuk menstabilkan harga dan juga menjaga persediaan bahan-bahan pokok. Dan yang keempat, para mahasiswa ini juga mendesak Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng, serta mengevaluasi kinerja para menteri-menterinya. Tuntutan yang kelima ini berkaitan dengan konflik agraria yang ada di Indonesia. Dan tuntutan yang keenam, para mahasiswa ini ternyata mendesak Presiden Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin untuk berkomitmen menuntaskan janji-janji kampanyenya di sisa masa jabatannya. Sebenarnya Presiden Joko Widodo udah berulang kali menyatakan sikapnya terkait dengan polemik yang terjadi, terutama untuk masalah penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. So, untuk masalah penundaan pemilu ataupun juga perpanjangan masa jabatan presiden ini seharusnya sudah tidak diperdebatkan lagi. Staf khusus Menteri Sekretaris Negara, Valdo Maldini, juga mengatakan, ini isu sudah berkali-kali dijawab, Presiden pun sudah tanggapi dan juga tunduk pada konstitusi setiap pada sumpah jabatan. Jadi ya kalau untuk isu-isu seperti ini tidak perlu dikembang-kembangkan lagi. Bahkan di sini BEM SI juga mengatakan bahwa ultimatum tentang turunnya Presiden Joko Widodo ini juga adalah pernyataan yang hoax. Jadi sebelumnya tuh memang ada poster yang mengatasnamakan BEM SI dan tercantum pernyataan turunkan Jokowi dan juga kroninya. Tapi ternyata poster yang mengatasnamakan BEM SI ini adalah hoax. Jadi BEM SI tidak pernah menginginkan atau juga menuntut Presiden Jokowi untuk mundur dari kursi jabatannya. Bahkan menurut Ibu Megawati Soekarno Putri pun ini mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak pernah memberikan pernyataan untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Yang mengatakan hal ini adalah orang-orang yang kepingin untuk jabatan presiden nantinya menjadi 3 periode. So, menurut kalian gimana tentang pernyataan penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode ini? Kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Thank you for watching. See you next video. Bye!